Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfrida Yamanap ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman terkait pertanyaan yang sering muncul bagi teman-teman yang ingin mendaftar seleksi beasiswa LPDP ya. Yaitu apakah saya mendaftar LPDP dulu atau saya harus memiliki LOA dulu gitu ya. Nah, kita akan bersama-sama membahas hal ini ya secara singkat saja ya, dan harapannya teman-teman yang sedang membutuhkan informasi ya, terutama untuk nanti persiapan mengikuti seleksi tahap kedua, bisa memahami dan mempersiapkan diri dengan baik ya, sehingga bisa lulus tes seleksi LPDP ya, beasiswa LPDP. Nah, khususnya saya di Papua ya, jadi saya mensupport teman-teman yang mengikuti seleksi untuk jalur daerah afirmasi ya, Papua sendiri ya, kemudian ada putra-putri Papua, dan untuk daerah afirmasi juga ada NTT, NTB, Maluku, Sulawesi dan Sumatera ya. Juga semangat juga buat teman-teman yang untuk seleksi dari berbagai jalur ya. Baik, ketentuan LPDP ya, diharuskan untuk calon penerima ya. Calon penerima itu mereka yang seperti saya ya, sudah lolos tes seleksi ya, itu mendapatkan tempat studi 18 bulan setelah dinyatakan lulus. Nah, ada ketentuan waktu studi pada setiap tahapan tes tiap tahun. Jadi LPDP itu mengadakan seleksi penerima beasiswa LPDP itu dalam satu tahun ada 2 kali ya teman-teman. Dan untuk tahap itu yang pertama itu dari bulan Januari ya. Dari bulan Januari dibuka sampai ada beberapa tes ya, sampai dengan bulan Juni ya, 8 Juni pengumuman hasil seleksi substansi ya, atau hasil final. Dan sekarang teman-teman yang mengikuti seleksi tahap kedua ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi substansi atau wawancara tanggal 31 Mei 2023 ya. Kemudian pendaftaran beasiswa tahap 2 itu 9 Juni 2023 ya. Dan nanti hasilnya itu di bulan November, tanggal 7 November 2023. Teman-teman bisa lihat di websitenya. Nanti linknya saya tulis ya di deskripsi ya. Nah, kemudian contoh ya, misalnya tes tahap 1 2023. Kuliah paling cepat, nanti bisa baca juga di panduannya. Jadi, kuliah paling cepat Bentar ya, jadi jika kuliahnya paling cepat ya, ada nih. Seleksi beasiswa tahap 1 diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat bulan Juli 2023. Nah, untuk yang karena kan selesainya kan dengar hasilnya kan bulan Juni ya. Jadi bulan Juli sudah bisa kuliah. Jadi kalau misalnya apa namanya sudah punya LOA untuk kuliah dia sebelum bulan Juli ya tidak bisa ya. Jadi tidak boleh, beasiswa LPDP tidak akan menanggung mahasiswa yang sudah kuliah atau ongoing ya. Jadi teman-teman perlu memikirkan. Jadi bila sudah mendapatkan LOA untuk kuliah sebelum bulan Juli ya, sebelum bulan Juli mungkin bisa menyampaikan permohonan kepada pihak universitas yang sudah diterima itu, yang kalian terima, untuk apakah bisa diberlakukan untuk perkuliahan semester berikutnya, sebab saya sedang mengikuti seleksi beasiswa LPDP ya. Nah, kalau mereka bisa mengiyakan maka kalian bisa ya. Kemudian untuk seleksi beasiswa tahap 2 diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat bulan Januari ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang tes nanti bulan Juni itu berarti paling cepat nanti kuliahnya di Januari 2024 ya. Dan hitungannya setelah diterima itu kan 18 bulan. Jadi paling cepat Januari. Itu ya teman-teman hitungannya. Jadi um, kalau sudah punya LOA hanya jadi uh, mau punya LOA atau tidak harus melihat ketentuan LPDP ini ya, sehingga dapat memperhitungkan dengan baik ya. Hal ini juga karena LPDP tidak melayani yang tadi saya sampaikan pelamar yang sedang studi ya. Bila sudah punya LOA baiknya pada rentang waktu tes LPDP. Jadi melihat rentang waktu tes itu juga ya.
teman-teman. Kemudian kelebihan dan kelemahannya, apabila punya LOA, ya lebih dulu bisa langsung kuliah bila lulus seleksi beasiswa LPDP ya. Jadi kalau misalnya sudah untuk kuliah semester berikutnya bulan Juli, waduh asik tuh ya. Setelah dengan hasil lolos langsung kuliah ya. Nah, bila tidak lulus seleksi beasiswa LPDP maka LOA bisa saja tidak berlaku lagi ya, kecuali ada toleransi dari pihak kampusnya. Untuk itu tadi saya sampaikan ya, bisa bernegosiasi dengan tempat kuliah apakah lagi mengurus mengurus beasiswa, jadi mungkin bisa diberikan toleransi ya. Nah, jika belum punya LOA setelah lulus seleksi masih harus mencari tempat studi lagi ya, itu kelemahannya ya, dan harus dalam jangka waktu 18 bulan ya. Beruntung bila ada toleransi dari atas alasan yang tepat ya, sehingga melewati masa 18 bulan ya. Kalau melewati masa itu ya 18 bulan mungkin bisa menyampaikan alasan-alasan kepada pihak LPDP ya, misalnya alasan kesehatan dan lain sebagainya ya. Nah, untuk jalur afirmasi, syarat LOA dan kemampuan bahasa asing tidak diutamakan ya. Jadi untuk kita yang daerah afirmasi ya, baik itu dari Papua, NTT, NTB dan lain sebagainya, daerah-daerah afirmasi dan juga afirmasi putra-putri Papua, syarat LOA dan kemampuan bahasa asing tidak diutamakan ya. Tapi untuk kemampuan bahasa asing bila sudah pernah ikut bisa dimasukkan ya, berapapun skornya, karena tidak ada ketentuan skor, karena setelah seleksi akan ada pengayaan bahasa ya yang bisa kita ikuti ya untuk mendapatkan skor yang diinginkan oleh tempat studi pilihan kita ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, berbagi pada teman-teman terkait dengan apakah saya harus daftar LPDP dulu atau LOA dulu ya. Jadi bisa kedua-duanya ya, bisa tidak memiliki LOA juga tidak apa-apa ya. Tidak ada keuntungan dan kelemahan tersendiri ya. Tetap semangat buat teman-teman semua ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kalau ada teman-teman punya pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.